Baik, di sini kami akan memperlihatkan tas siaga bencana versi kelompok 2. Baik, di sini ada apa aja? Boleh dilihat. Oke. Yang pertama kita membawa sampel itu penerangan saat situasi sedang darurat. Yang kedua, boleh. Di sini ada air mineral, botol mineral untuk kalau misalkan dehidrasi seperti itu ya, menjaga untuk tidak dehidrasi. Selanjutnya di sini adalah dokumen-dokumen yang penting seperti data diri atau dokumen penting lainnya. Harus dibawa seperti ini ya. Baik, selanjutnya ada jas hujan. Di sini gunanya adalah untuk terlindung dari paparan hujan agar tidak menambah sakit ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada mie instan, di mana perlengkapan makanan ini untuk mempermudah untuk situasi bencana dan tidak mudah basi makanannya. Betul. Oke, Selanjutnya adalah starter pack apotek mini ya, kotak obat P3K untuk situasi darurat yang pastinya kalau misalkan butuh paracetamol seperti itu, antangin. Jadi ini sangat dibutuhkan apotek ini. Oke, selanjutnya adalah baju ganti ya teman-teman. Di saat situasi darurat tuh kita pasti nggak mempersiapkan gitu baju selain apa yang kita bawa gitu. Pasti ini adalah sangat-sangat penting gitu ya. Oke, yang terakhir kita ada power bank. Nah, power bank ini penting banget ya teman-teman. Untuk biasanya kita tuh lupa untuk bawa perlengkapan kayak gini, tapi kita selalu bawa handphone. Nah, itu penting banget untuk adanya power bank karena kita bisa mengaktifkan kembali alat komunikasi kita untuk berkomunikasi ke luar daerah bencana begitu. Mungkin ini aja semua perlengkapan yang menurut kita perlu banget kita bawa di tas siaga bencana. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun hal-hal yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini kemarau diprediksi akan berlangsung lebih awal dan panjang. Pertanyaannya bukan lagi apakah kemarau akan datang. Pertanyaannya adalah seberapa siap kita menghadapinya. Duh, hari gini masih kemarau. Kemarin nggak nyuci, kemarinnya lagi nggak nyuci. Kemarau nih kapan sih udahannya? Pusing banget nggak ada air. Banget ya, Iya banget. aduh, mana air nggak ada. Di sini panas banget. Bener banget. Coba Aku deh lihat. bener-bener nggak kuat. Coba deh lihat. Nggak ada kan? Aduh, aku juga bener-bener nggak kuat sama panas di sini. Sumpah. Ya ampun. Coba deh kita itu yuk ngantri air. Tapi katanya ada tahu di rumahnya Ibu Siti. Ya coba yuk kita sama ibu sini. Iya, kita dua ember nanti ya kalian. Kasian tahu aku belum mandi 3 hari. Baik pemirsa, bisa kita lihat di belakang banyak beberapa warga yang sedang mengantri air bersih dari tenaga, di mana bantuan tidak kunjung datang dan akibatnya warga mengantri air yang ada di rumah warga. Mungkin bisa kita wawancarai beberapa keluarga yang ada di belakang kita. Ini ibu, maaf mengganggu waktunya, mungkin bisa saya wawancari sebentar. Oh, boleh. Mungkin perkenalkan nama ibu siapa ya? Oke. Aku Ibu Tuti. Oh, Kenalin. ini Ibu Tuti. Iya. Aku Ibu Amel. Ibu Amel. Baik Bu, di sini saya mau nanya, sejak kapan ya kondisi kekeringan terjadi di wilayah Desa Sindangssari? Oh, kekeringan sih udah sebulan yang lalu. Di sini benar-benar kering, butuh banget air. Aku juga kalau mau air tuh harus minta dulu ke tetangga siapa yang punya penampungan gitu. Betul. Oh, berarti Ibu di sini numpang ya? Iya, lupa aku dari tetangga sebelah yang di sana yang paling bagus. Oh, wah. Terus menurut Ibu hal kayak gini terganggu nggak sih? Ini sangat-sangat terganggu ya. Selain panas yang menyengat itu, kita tuh sangat-sangat butuh air minum.
banyak banget kita harus benar-benar relasi gitu di sini. Mungkin selanjutnya apakah ada bantuan dari pemerintah sampai saat itu? Orang ada Bu, orang ada. Oh ya, mungkin saya bisa terjemahin ya, maaf ya. Belum ada ya sampai sekarang, makanya kita tuh sangat-sangat butuh bantuan dari pemerintah. Bahkan ibu ini belum mandi ya adiknya. Iya, mohon maaf. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana sih Bu harapan Ibu untuk pemerintah agar mengetahui situasi pemerintah sekarang ini? Harapan kita sih ya agar diberi bantuan penontonku. Orang kita luar mandi, je panas, kita digerak. Ya, Bu ya. Baik, mungkin saya bisa mengatakan juga ya kalau misalkan di sini sangat-sangat panas, sangat-sangat berat sekali, dan banyak orang-orang di sini yang bahkan nggak mandi berminggu-minggu dan berhari-hari. Mungkin cukup sekian. Semoga pemerintah bisa lebih lagi memperhatikan kondisi sekarang ini ya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya, baik. Pemirsa, di sini saya akan kembalikan ke studio. Pemirsa, selain berdampak pada kebutuhan air bersih, di sini saya juga berada di wilayah Desa Sindalsari yang dimana terdampak terhadap bencana kekeringan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu petani yang ada di wilayah ini. Mungkin bisa kita wawancarai. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Ibu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu aktivitas Ibu ya. Mungkin bisa dikenalkan dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Rina. Oh Ibu Rina, mungkin Ibu bisa menceritakan sekarang kan terjadi kekeringan ya Bu, bagaimana kondisi lahan yang dipakai sekarang? Kayak gini sih Mbak, kondisinya memprihatinkan. Sawahnya tuh pada kering, bisa dilihat kan isinya. Tanahnya pada retak-retak juga, jadi hasil panennya ya gitu Mbak, jadi kurang. Oh jadi kurang ya Bu. Terus bagaimana penghasilan jadi menurun nggak? Iya sangat berpengaruh ya tentunya ke berpenghasilan saya. Biasanya hasil dari panen ini sendiri kan bisa buat menutupi kebutuhan sehari-hari ya, tapi karena kemarau ini jadi kurang Bu, jadi gitu. Oke, mungkin untuk harapan Ibu terhadap situasi kondisi seperti ini bagaimana? Kalau saya pribadi dan mewakili petani-petani lainnya ya, semoga pemerintah sih lebih memperhatikan lagi ya petani kecil seperti kami, karena sebetulnya kan kami juga sangat membutuhkan gitu ya Bu ya, karena dari sawah juga yang bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Jadi kayak tolong diperhatikan lagi lah ya, semoga bantuan cepat datang juga buat kelancaran hidup kami sebagai petani. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Mungkin harapan kami juga sama seperti Ibu, semoga situasi ini bisa lebih baik dan juga pemerintah bisa lebih memperhatikan para petani-petani yang apa yang dibutuhkan. Ya, terima kasih ya Bu. Baik, di sini kita akan terhubung dengan salah satu perwakilan yang ada Dinas Kabupaten Serang, di mana Ibu Garin Berliana Gian Siangan. Mungkin selamat siang Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami ingin menanyakan terkait kondisi kekeringan yang saat ini terjadi di Desa Sindalsari, di mana berdasarkan laporan di lapangan bahwa masyarakat mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai perwakilan pemerintah untuk menanggapi hal tersebut? Ya baik, untuk tanggapan sendiri terhadap kondisi kekeringan yang sudah melanda Kampung Sindalsari sejauh ini, kita pasti turut prihatin ya, dan kita juga akan semaksimal mungkin memberikan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial ini di Kota Serang sendiri berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Serang, yang dimana pada bidang perlindungan dan jaminan sosial.
Untuk itu pemerintah juga akan segera memberikan bantuan yang akan nantinya bisa dipergunakan oleh masyarakat Kampung Sindang Sari itu sendiri. Untuk waktunya akan secepat mungkin kami lakukan pendistribusian bantuan berupa air bersih dan juga makanan pokok untuk masyarakat yang terdampak kekeringan ini. Namun kita juga perlu untuk melakukan pendataan dan asesmen langsung ke tempat kekeringan tersebut. Nah, untuk data sementara yang sudah kami peroleh dari masyarakat dan juga RT RW terkait itu ada sekitar 300 sampai 400 orang seperti itu. Jadi mungkin akan secepatnya kita lakukan pemberian bantuan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di kelurahan atau di Kampung Sindang Sari ini dengan adanya kolaborasi dengan pihak lain, termasuk juga BMKG seperti itu, dengan adanya inisiasi untuk membuat hujan buatan seperti itu yang nantinya akan bisa menjadi suatu harapan baru bagi masyarakat Kampung Sindang Sari ini agar kekeringan dapat segera cepat teratasi. Untuk masyarakat, kami menghimbau agar senantiasa menjaga kebersihan dan juga kami sudah mengirimkan ambulans siaga di beberapa titik di Kampung Sindang Sari ini agar nantinya masyarakat dapat mengecek kesehatannya secara gratis dan juga tersedia mobil air bersih untuk sementara waktu dipergunakan oleh masyarakat Sindang Sari ini. Dan juga masyarakat diharapkan untuk tertib dan juga tidak termakan isu hoaks yang nantinya akan lebih memperparah keadaan yang terjadi di Kampung Sindang Sari ini.